Di pantai Afrika Barat, kapal-kapal tiba hari demi hari dengan muatan yang tak henti-hentinya. Di Ghana, mereka menyebutnya Obroni Wawu atau pakaian orang kulit putih yang sudah mati. Bir ini dari Austria. Mereka adalah orang buangan toko amal dari dunia barat. Keringat sampah itu seperti sebuah hinaan. Terlalu banyak dari mereka tiba dalam kondisi tidak dapat dipakai, sementara perdagangan pakaian bekas telah menciptakan ribuan pekerjaan. Itu juga mengubah beberapa bagian Ghana menjadi tempat pembuangan sampah beracun. Badai itu berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah tekstil atas nama pakaian bekas. Mudi dunia yang tidak diinginkan mengakhiri perjalanannya di sini. Kami menyebutnya tentakel. Tetapi mereka pertama kali terdampar dari laut. Mereka sangat panjang. Ini menciptakan bencana lingkungan dengan proporsi yang tak terpikirkan. Di Accra, hari kerja dimulai jauh sebelum fajar saat ribuan orang Ghana melakukan migrasi harian ke pusat ibu kota Afrika Barat ini. Dari Otfadama, perkampungan kumuh terbesar di Accra, Aisha Idrisu dan putranya yang berusia 18 bulan, Syarif, bergabung dengan kerumunan yang bekerja di perdagangan pakaian bebas. Asare Asamoah juga memulai harinya lebih awal. Dia adalah importir pakaian bekas yang sukses. Saya mengikuti saudara laki-laki saya untuk yang kami lakukan dalam bisnis, dan sayangnya saudara laki-laki saya meninggal sehingga dia menangani semuanya untuk saya. Aku selalu memikirkan dia. Ya, karena dia membuat saya siapa saya. Hari ini hal baru tiba dan Asare sedang memeriksa pesanannya. Ya, balai besar dengan kualitas. Saya harap Anda mendapatkan yang bagus. Terima kasih. Bal ini dikirim ke hampir setiap sudut jantung komersial Accra, pasar Kantamanto yang luas. Ini adalah labirin yang ramai di mana hampir semuanya dijual. Pasar ini adalah salah satu yang terbesar di Afrika Barat, jika bukan di dunia, dan merupakan pusat pakaian bekas. Dari sini mereka dikirim ke seluruh Afrika selama 2 dekade terakhir. Penjualan kembali barang-barang barat telah meledak di sini. Ini menciptakan puluhan ribu pekerjaan. Pria dan wanita ini adalah pengecer yang ingin mendapatkan pakaian terbaik dari balai baru yang berharga. Mereka adalah teman lama, tapi pagi ini ada banyak hal yang diperhatikan. Jadi untuk beberapa saat berikutnya, mereka juga merupakan pesaing berat. Jika mereka tidak mengambil pakaian terbaik, mereka tidak menghasilkan uang. Aisyah sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan satu bungkus pakaian dari Asare, si importir. Dia Kayayai atau kepala porter, perempuan Kayayai Ghana, biasanya mengungsi dari desa mereka di utara negara itu karena konflik atau pengangguran. Tetapi bahkan di Accra, Aisyah beruntung mendapatkan $5 per hari. Balai pakaian yang dibawanya memiliki berat lebih dari 50 kg. Ini pekerjaan yang berat dan berbahaya. Perdagangan pakaian bekas juga berisiko bagi importir. Mereka membayar di muka sebanyak $95 untuk sebuah wadah tanpa jaminan jika pakaian di dalamnya bagus. Tidak mudah terkadang jika tidak punya uang untuk berbisnis. Bisnis ini tidak mudah bagi Anda. Terkadang Anda pergi dan membeli sesuatu, kemudian Anda memotong
Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, maka Anda kehilangan uang Anda. Asare mengimpor sebanyak 3 juta item pakaian bekas setiap tahun, sebagian besar dari Inggris. Ketika dia menemukan eksportir barat dengan pakaian berkualitas baik, keuntungan ada untuk diambil. Jadi jika Anda di dalam bahwa angsa baik-baik saja yang akan Anda beli, maka Anda mendapatkan keuntungan Anda. Jika Anda tidak tahu bahwa angsa ini lebih baik, Anda hanya membeli sesuatu, maka Anda kehilangan uang Anda. Asare juga menjual barang-barang impornya yang baru ke pengecer lain di pasar Kantamanto. Kelihatannya seperti kekacauan, tapi ada metode untuk kegilaan. Pengecer ini memilih pakaian terbaik yang datang dari Bali agar siap untuk hari pasar. Asare tinggal beberapa jam dari pusat kota. Pada tahun yang baik, importir dapat menghasilkan $140.000. Jadi uang yang saya dapatkan tidak dipotong, saya hanya menabung sebagian, jadi saya simpan saja. Asare Asamoah mengaitkan kesuksesan keluarganya dengan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan memberkati apa yang saya lakukan, dan Tuhan memberkati tinggal rumah ini. Ini adalah konflik yang sangat besar antara hari Minggu dan pekerjaan saya. Waktu kru yang satu adalah budaya seorang seperti orang kulit putih yang digunakan memakainya saat pergi ke kantor. Oleh yang satu ini adalah budaya kita sendiri. Hari ini adalah hari Minggu, dan di negara yang sangat religius ini adalah hari untuk pakaian tradisional, barang buangan barat yang sangat murah sehingga pembuat tekstil lokal tidak dapat bersaing. Sejak tahun 1980-an, produksi mereka telah turun sebanyak 75%. Pakaian tradisional Afrika ini menjadi terlalu mahal untuk dipakai sehari-hari. Setiap malam dengan pelanggan pasar pulang, operasi pembersihan dimulai. Lorong-lorong yang penuh dengan pakaian yang tidak dapat dijual disapu dan dimasukkan ke dalam karung, siap untuk koleksi besok. Keesokan paginya, volume sampah sangat mengejutkan. Tapi bahkan sebelum disingkirkan, satu lagi pakaian bekas muncul dan disiapkan untuk dijual. Solomon Lloyd adalah pengelola sampah kota. Tempat ini berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah tekstil atas nama pakaian bekas. Hampir 40% melakukan pengiriman apapun yang datang setiap hari berakhir menjadi sekam lengkap tanpa nilai. Setiap hari truk ini penuh hingga meluap. Ada sekitar 6 juta pakaian setiap minggu yang meninggalkan pasar Kantamanto sebagai sampah. Dan sebagian besar dari semua pakaian itu diangkut dengan truk 2 jam ke utara Accra dan akhirnya dibuang sebagai tempat pembuangan sampah. Tekanan dari industri pakaian bekas tak henti-hentinya. Kota Accra sekarang harus mencari tempat untuk membuang lebih dari 160 ton limbah tekstil setiap hari. Christiana Manko adalah pengecer yang menjual sahamnya di luar kota. Ini adalah keberadaan tangan ke mulut bagi ibu tunggal dari 3 anak yang melakukan perjalanan berjam-jam antara pasar Kantamanto dan desa-desa terluar. Dia bilang dia jatuh ke dalam perdagangan setelah kakaknya menggunakan juju atau sihir untuk memaksanya keluar dari pertanian keluarga. Dia pergi dari desa ke desa menjual pakaiannya. Gaun dolar ini adalah barang mewah. Kedatangan Christiana adalah sorotan minggu ini, tapi itu adalah perusahaan yang genting karena banyak pelanggannya bersikeras untuk diberikan kredit. Christiana
bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, tetapi semakin sulit karena bal pakaian yang diimpor ke Ghana datang dalam kondisi yang semakin memburuk. Saat itu musim muson di Ghana, dan ketika hujan lebat ini datang, pakaian yang tidak diinginkan hanyut ke selokan terbuka kota dan menyumbat saluran airnya. Solomon Noi, Anda tahu, kami berada di daerah tropis, jadi kami memiliki curah hujan yang sangat tinggi dalam bentuk curah hujan. Jadi setiap hujan deras yang turun akan mengumpulkan semua sampah yang tidak terkumpul ini ke saluran pembuangan badai yang tidak tertutup dengan cara apapun dan kemudian masuk ke laut. Artinya semua lapisan limbah tekstil yang menumpuk di dasar laut, dan itulah yang akan mencekik kehidupan air di sana. Ya, ini seperti digali ke dalam tanah. Jadi setelah kami melakukan pembersihan di sini, Anda bisa menggali seperti 15 kaki dan masih menemukan kusut pakaian. Liz Rickett setelah menghabiskan 1 dekade terakhir untuk mendokumentasikan dampak limbah pakaian di Ghana. Ini juga menjadi sangat berbahaya bagi orang-orang saat mereka berenang karena mereka seperti berguling-guling dan itu akan mengenai mereka dan juga mengenai perahu nelayan dan melilit motor mereka. Tekstil yang tersapu kembali ke daratan menjadi sangat kusut di pasir sehingga hampir tidak mungkin untuk digali. Kumpulan pakaian yang kusut, kami menyebutnya tentakel. Jadi ini, Anda tahu semuanya kusut dan sedikit lebih sulit bagi Anda untuk melihatnya, tetapi ketika pertama kali dicuci mereka sangat panjang. Anda tahu mereka bisa menjadi 8 kali hingga 30 kali dan terkadang lebarnya 3 kaki. Tentakel ini berasal dari pasar Kantamanto, Emmanuel. Ya, halo, hai, wow, Linton Besser, ABC ya, wah, saya Emmanuel. Senang bertemu denganmu. Ya, terima kasih, Emmanuel. Emmanuel Ajab adalah importer lainnya. Kami akan mengambil balai ini. Yang ini di sini, yang ini dari Australia. Kami ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dan itu jaket musim panas wanita. Dia salah satu dari sedikit yang mengimpor pakaian bekas dari Australia. Ya, saya akan menutup mereka menjadi kelompok. Oke. Sampai mereka membuka balnya, importir tidak tahu apakah itu berisi sampah atau harta karun. Bagus, biru. Jadi ini akan seperti ini, kualitas terbaik. Oke, di sini kita tidak bisa memakai yang ini. Jadi, apakah itu akan menjadi sampah? Ya, ini sampah. Dan ini juga, atau kualitas kedua. Oke, taruh di sini. Ini Anda tidak bisa memakainya ya. Yang ini akan menjadi sampah. Dan juga lihat ada noda di sini. Ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Ini tidak baik. Emmanuel dan rekan-rekannya putus asa dengan meningkatnya jumlah pakaian berkualitas rendah yang tiba di Ghana. Apa pendapatmu tentang hal ini? Lihat bagaimana kotor dari sini selama ini. Ini keringat. Anda tidak harus meletakkannya di tempat tidur, itu beruntung. Jadi ini penghinaan. Ini sebuah penghinaan. Ini adalah penghinaan. Saya Eropa dan Inggris dan Australia, Amerika, mereka pikir Afrika di sini kita tidak seperti manusia. Maaf untuk menggunakan ini karena apa yang mereka berikan kepada kita adalah seperti bahkan jika seseorang mengetuk pintu Anda dan dia tidak akan membantu Anda, tidak bisa begitu saja mengambil sesuatu dari tempat sampah Anda dan memberikannya kepada orang tersebut. Jadi dalam hal ini seperti mereka akan memberikan ini kepada kita. Balai ini berharga $92. Ini adalah
yang bisa Anda jual. Oke. Selama menyortir seluruh balai, dia bisa melihat dia akan membuat kerugian yang signifikan pada pakaian Australia ini. 5, 6, 7. 7 potong dalam satu balai. Dan berapa banyak semuanya dalam satu balai? Yang ini mereka memiliki 180 hingga 200 buah dalam satu balai. Dan Anda menemukan 7 potong, sangat buruk. Jadi di penghujung hari ini, di mana Anda akan meletakkannya, kami akan membuang mereka. Masalahnya adalah tidak ada ruang dimanapun di Accra yang tersisa untuk membuangnya. Tempat pembuangan sampah besar dirancang dengan cermat. Ini dimaksudkan untuk membuat solusi bagi krisis sampah Accra. Seharusnya menyediakan kapasitas yang cukup untuk 15 tahun, tapi begitu mulai menerima limbah pakaian dari pasar Kantamanto, itu dipenuhi hingga meluap hanya dalam waktu 5. Sekarang satu-satunya alternatif kota ini adalah jaringan pembuangan sampah informal yang tidak teratur. Jadi banyak sampah yang dibawa ke sini oleh pengumpul informal yang mengambilnya di penghujung hari. Seperti ini di tepi Old Fadama, kawasan kumuh terbesar di kota. Ya, sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka sama sekali. Tekstil sintesis membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Gunungan sampah ini dapat menimbulkan bayangan busuk di lingkungan ini selama beberapa generasi mendatang. Saya pikir sayangnya yang terjadi adalah sampah. Mereka disalahkan atas sampah. Orang-orang Fadama tua tidak bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi mereka dipaksa untuk hidup dengannya. Kemudian sampah ini berakhir di tempat-tempat seperti ini, di mana itu digunakan untuk semakin mencabut hak orang yang sudah hidup dalam kemiskinan, untuk menyalahkan mereka atas sampah yang tidak mereka buat. Sementara semua konsumen memikul tanggung jawab atas krisis limbah ini. Liz Ricketts banyak menyalahkan pintu rumah mode besar dunia. Benar-benar itu merek. Ini merek yang memproduksi berlebihan. Sampah adalah bagian dari model bisnis fashion. Banyak merek yang memproduksi secara berlebihan hingga 40%. Jadi, kapan mereka mulai membakar ini? Setidaknya 3 minggu yang lalu, sebagian besar pakaian yang tidak diinginkan dibakar begitu saja. Bukan hal yang aneh jika langit Accra menghitam karena asap selama berhari-hari. Tetapi bagi banyak orang yang tinggal di Old Fadama, termasuk Aisha Idrisu, aliran pakaian bekas ke Ghana telah menjadi penyelamat. Ada masalah lain yang lebih mendesak. Aisyah tinggal di kamar kecil tanpa jendela ini bersama 4 wanita lain dan semua harta duniawi mereka. Jadi mungkin bagi Barat untuk berpikir lebih hati-hati tentang kualitas dari apa yang kita sumbangkan. Saya tidak yakin mereka pernah sadar untuk bertanya di mana tujuan akhir dari barang yang mereka buang, tetapi jika mereka datang ke sini seperti Anda datang untuk melihat kepraktisannya sendiri, maka mereka akan tahu bahwa tidak. Lebih baik kita berhati-hati dari hal di negara kita tidak mengirimkan masalah ke orang lain.